klik PowerPoint saya mau di share. Share. Share ya. Ya. Tahu dulu ya. Sudah muncul Pak. Sudah muncul. Pak Zainal sukses berkat tutorial dari Bu Halimah. Tutor langsung nih kan. Bisa. Kira Mbak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Luar Sehat. biasa. Screennya udah keluar. Alhamdulillah dalam sehat. Kita Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Screennya udah Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengecek kehadiran dulu. Semuanya hadir ya? hadir. 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 Silakan ketua kelas Halimah untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Biar kita lebih semangat, kita tentunya kita akan mengingat, kita akan pelajaran sebelumnya. Kemarin saya menjelaskan tentang pernikahan. Ingat tentang rukun nikah, ada berapa contohnya? Ada Ada 5. lima, Rukun Pak. nikah ada berapa? Ada 5 Pak. Ada 5. Berarti kita sebutkan salah satunya. Manten laki, manten bini Pak. Ya, bagus. Ya, semuanya ingat ya tentang pelajaran yang kemarin. Sekarang selanjutnya saya akan membahas tentang kasih sayang antar sesama. Tentunya materi ini berkaitan dengan materi kemarin, yang mana dalam kasih sayang ini salah satunya timbul dari adanya sebuah pernikahan. Baik, sebagai pengantar, pertama saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa itu agar kamu saling mengenal. Tentunya yang paling mulia di antara kamu di Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Baik, materi kali ini adalah sebagai pengantar dari saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sebab yang disampaikan. Dari yang tersebut kita akan memahami istilah ini sudah tidak asing bagi kalian, sudah tak kenal maka tak sayang. Berangkat dari alat ini benar-benar membuka mata dan hati sebagai seorang manusia yang tidak ada apa-apanya jika bukan Allah yang menciptakan melalui kata ta'aluk atau minimal yang akan mengarah kepada sebuah kasih sayang. Jadi kita bisa berkasih sayang itu bersumber dari kata ta'al atau bita'arufu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Dan untuk selanjutnya saya akan
mencoba menjelaskan pengertian kasih sayang. Kasih sayang adalah dua suku kata yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai makna tersendiri, tapi selalu dipasangkan dan selalu berdampingan. Kata kasih yang lumrah kita kenal adalah makna perasaan sayang, suka dan memberi. Sedangkan secara harfiah sayang mempunyai beberapa pengertian, di antaranya kasihan, merasa tidak rela, merasa sayang, kasih sayang, cinta, sayang akan sesuatu. Sedangkan kasih sayang bisa juga disebut mahabbah, mana artinya adalah bening dan bersih. Sebab bangsa Arab menyebut ini itu inti yang hampir juga yang mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari kata al-habar, yaitu air yang tinggi satu dan deras. Karenanya al-habar diartikan sebagai luapan dan gejolak hati yang berkobar karena ini bertemu dengan yang lain. Jelas yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya melanjutkan ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Fauzan, Halimah dan Zairi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan. Lanjut Pak. Ada Bapak. Pak ya? Lanjut. Lanjut. Oh ya, terima kasih. Bingung. Baik, selanjutnya secara umum kasih sayang dalam Islam itu memiliki beberapa cabang, yaitu kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada hewan atau binatang, kasih sayang kepada tumbuhan, dan sayang kepada kasih sayang. Jadi intinya kita bukan hanya sayang kepada sesama manusia, namun kita juga sayang kepada semua ciptaan Allah. Ya, gimana anak-anak? Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan kasih sayang dari awal sampai akhir, mulai dari surat ayat yang saya sampaikan, yang saya bacakan sampai kasih sayang, beberapa kasih sayang. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan. Contohnya Pak. Contohnya. Contohnya kasih sayang kepada lingkungan. Contohnya sayang kepada lingkungan. Nah, dengan sayang kepada lingkungan tentunya kita akan melaksanakan salah satunya kita tidak menebang pohon secara sembarangan, membakar. Itu salah satu menunjukkan sayang kepada lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu jadi kita itu sayang tidak hanya terbatas kepada manusia saja, namun juga sayang kepada lingkungan dan lain-lain. Intinya semua apa yang telah Allah ciptakan itulah yang harus kita sayangi. Seperti itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya sudah Pak. Ya, silakan, mungkin Bu Zairi sama Fauzan mau bertanya. Tidak ada Kalau Bapak. tidak ada pertanyaan, saya akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Fauzan, kelompok 2 Lima, kelompok 3 Bu Zairi. Ini tolong ini didiskusikan materi ini, dan saya kasih waktu 10 menit. Kalau sudah selesai langsung dipresentasikan. Silakan untuk didiskusikan. Iya Bapak. Sudah ya? Sudah. Diskusinya sudah, baik, langsung dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan.
Gimana, sudah kelompok 1? Sudah. Sudah, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan alhamdulillah sudah menguasai, sudah jelas terkait yang telah disampaikan dengan kasih sayang ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang kasih sayang. Salah satunya kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi kasih sayang kepada orang tua anak bukan berarti kita harus memanjakan anak. Semua keinginannya dipenuhi, namun kita harus tetap membatasi kasih sayang itu kepada anak supaya anak tidak terlalu memanjakan. Nah, ini juga salah satu kasih sayang pria dan wanita. Kasih sayang pria dan wanita ini memang sudah menjadi persepsi setiap manusia. Pria dan wanita itu membutuhkan kasih sayang. Itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang kita akhiri. Caranya menyayangi Pak. Gimana Pak? Caranya menyayangi orang tua. Terima kasih pertanyaannya. Salah satu bentuk kita sayang kepada orang tua bagaimana? Nah, tentunya kita dari kecil yang mendidik kita adalah orang tua, yang mengasuh kita adalah orang tua, yang menyekolahkan kita adalah orang tua. Nah, kita balas semua itu kita kepada orang tua. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita sudah besar, sudah dewasa, dan orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tentunya kita harus dengan cara ya menemani orang tua, lalu berada di samping orang tua. Itu sudah menentukan kasih sayang seorang anak. Jadi intinya kita sayang kepada semua makhluk Allah, tentunya kepada orang tua yang telah mendidik kita, membesarkan kita, mari sampai bisa mendatang pada pelajaran hari pun ini tentang nanti puasa. kita Yang kalau puasa hidup panjang di dalam puasa itu merawat orang tua. bagi dua, ada yang Iya. namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah. Ya, dalilnya dalam Ya, ada lagi yang ditanyakan? dalam pelajaran puasa ini dalilnya itu ada di sini. Jadi Ini kok ada dua suara? Ya, kok bisa? Ya, gimana? Mungkin ada yang ditanyakan kembali anak-anak? Cukup ya? Sudah Pak. Sudah. Baik, nanti kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan kembali, menunjukkan terkait dengan kasih sayang bahwa kasih sayang kita kepada makhluk Allah sangat dianjurkan khususnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada bersama, kepada hewan atau binatang, kepada tumbuhan dan kepada dan intinya kita itu kasih sayang kepada semua makhluk Allah yang itu sebagai kesimpulan dari saya. Dan yang terakhir, saya akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya adalah salah satunya menghafalkan surah Al-Baqarah dan mencari
asbabun nusul terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 3. Dan yang terakhir saya akan yang terakhir adalah pertemuan kita selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat nya nanti kita pertemuan yang akan datang. Baik, untuk sampai di situ dulu penjelasan tentang kasih sayang dari saya. Untuk Bapak silakan membacakan bagi 30 sebelum acara saya ini. Silakan Bapak untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita tahan dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zainal Abidin yang terakhir ya. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu hari ini kelompok 2 sudah semuanya melaksanakan peer teaching dengan baik. Jadi penilaian kami 25 poin ini sudah terisi semua. Hanya saja barangkali tadi ada beberapa yang terlupakan oleh Bapak Ibu, tapi tidak semua. Ada juga yang sudah memotivasi atau persepsi ya, menyampaikan persepsi dan mengkondisikan kelas dengan penuh semangat. Jadi siswa itu termotivasi semua untuk belajar. Misalkan seperti Bu Halimah tadi dengan memberikan semangat yang itu merupakan pilih dari sekolahnya gitu ya, mungkin di semua kelas diterapkan seperti itu. Jadi semuanya sudah senang. Jadi dengan begitu siswa merasa senang dan siap untuk belajar. Jadi kemampuan mengembangkan ini menarik perhatian siswa itu masih kurang. Kemudian yang kedua juga dari awal sebenarnya bisa menyampaikan tentang kompetensi. Tadi sudah saya singgung di awal, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan dikaitkan dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi dari yang materi kemarin, kemudian materi hari ini, kemudian mungkin juga materi berikutnya juga ada kaitannya, itu juga disampaikan. Dan itu juga berbasis penilaian HOT di situ. Jadi Bapak Ibu masih kurang pada penilaian HOT-nya, tetapi nilainya alhamdulillah sudah memenuhi semua. Hanya saja pengurangannya di situ, kurangnya di situ gitu ya. Jadi kompetensi yang diharapkan seperti apa itu dikaitkan. Tadi ada beberapa yang belum menyampaikan. Baik, bukan kompetensi dasarnya Bu ya. Kenapa yang Pak? Yang disampaikan itu bukan kompetensi dasarnya, apa IPK? Tidak hanya ya kompetensi dasarnya saja, tetapi itu dikaitkan dengan manfaat apa itu. Jadi di situ literasi, numerasi itu masuk Pak. Iya. Ya, jadi itu mungkin Bapak dan Ibu lupa karena harus memanage kelas dalam waktu yang sesingkat mungkin 30 menit. Tetapi sudah saya fokus dengan materi yang tadi malam buat. Iya betul. Kemudian LKPD-nya juga ya. Jadi mungkin tidak kemarin bagus-bagus yang dikumpulkan itu, tetapi tidak ditampilkan juga di sini. Mungkin karena Bapak dan Ibu masih belum siap bagaimana menampilkan screen gitu ya. Jadi itu kurangi di situ tadi. Gugup. Ya. Sebelumnya memang tidak ada tutorial seperti itu Bu. Jadinya terteaching sekalian praktek
ngunggah tadi. Oh iya, saya kira itu sudah paham semua Iya. gitu ya Pak. Sebenarnya di grup juga ketika salah satu dari peserta tanya, saya sampaikan itu ada itu. Saya pikir semuanya sudah paham dan sebenarnya juga di YouTube banyak Pak tutorial-tutorial dan juga ketika refreshment sosialisasi itu juga disampaikan oleh Pak Maujud. Kalau tidak salah Pak Maujud saat itu. Jadi itu hanya perbaikan saja ya, mungkin nanti kalau PPL berikutnya seperti itu. Jadi yang pertama memang harus dipersiapkan semuanya. Jadi media sumber belajar yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu itu bisa ditampilkan juga. Dan tentu saja karena kita sekarang dituntut oleh tuntutan pendidikan zaman sekarang itu kan porsi ya. Bagaimana siswa itu berpikir kritis, bisa komunikatif dengan baik. Kemudian penyampaiannya juga ada analogi gitu, perumpamaan. Tadi ada yang mengumpamakan itu. Misalkan, nah jadi seperti itu masuk analogi seperti itu Pak. Jadi tidak fokus dengan materi apa yang harus saya sampaikan hari ini gitu. Tapi Bapak Ibu bisa memberikan banyak contoh di sekitar siswa karena itu yang diminta tuntutan pendidikan saat ini. Jadi kita mengajar siswa itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak monoton. Kalau kita monoton itu pasti siswanya juga merasa bosan. Makanya ketika ditanya apa yang kemarin, jadi lupa Bu gitu ya. Ya mungkin karena di sini peer teaching tidak di luar kita tidak mungkin tidak Dengan tugas masing-masing. Ibu ya fokus kepada tugas masing-masing. Nah, baik itu dari saya, mungkin dari Pak Jailani silakan. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang hebat pada gelombang kedua ini atau kelompok yang kedua ini sudah hebat-hebat. Saya apresiasi buat Bapak Ibu terkait dengan teaching ini. Yang pertama yaitu persepsi sudah bagus semuanya secara umum. Terus kalau alhamdulillah penguasaan materi sudah bagus semuanya. Dan juga pembelajarannya sudah student center sehingga guru hanya sebagai fasilitator saja dan penutupnya sudah bagus. Namun tadi ada beberapa yang perlu dibenahi, betul katanya Ibu dosen, nanti persiapannya di PPL yang sebelumnya. Terkait dengan tadi ada Ibu Halimah itu, volume dan intonasi suaranya ketika ngajar jangan lemah-lemah kayak gitu Ibu. Ya. Jadi semangat gitu. Terus mohon maaf sebenarnya ini hanya biar nanti lebih baik ya. lebih baik ke depannya. Terus juga tentang memanfaatkan waktu ini harus efektif ya Bapak Ibu. Terkait dengan hanya 30 menit yang harus tercapai semuanya dari pendahuluan sampai penutupan, terutama di kegiatan inti. Terus juga ada beberapa Bapak tadi di IT-nya masih ada yang belum paham. Ini Bapak Kusairi, ini PPT-nya tadi masih berupa file, belum muncul ya? Ya betul. Ya, belum muncul, masih berupa file. Sehingga nanti itu bisa disampaikan lagi ketika kita di PPL. Pak Zainal Abidin, mohon maaf. Kalau nanti seandainya daring, ini Pak Zainal Abidin harus dalam posisi cuaca yang cerah ya Bapak ya. Biar nanti kelihatan wajahnya Bapak ganteng, terus penampilannya juga bagus. Keren sehingga Pak ya. siswa itu tertarik, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Nah, kalau seperti ini kan gelap Bapak Zainal Abidin. Dalam kamar ada yang mengganggu Pak. Ya, seandainya ini nanti kegiatannya daring ya harus lebih bagus lagi. Tapi
Tapi alhamdulillah semangat Bapak Ibu. Untuk kelompok 2 ini sudah semangat, sudah tahapan demi tahapan dari awal sampai penutup. Saya kira sudah bagus dan bisa nanti dipraktekkan di DPL-nya. Terima kasih, semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semuanya, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, nanti di kolom kami dosen dan guru pamong ada penilaian. Jadi lembar observasi penilaian peer teaching ini akan kami submit. Jadi silakan dipelajari. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dipahami, tapi alhamdulillah semuanya saya nyatakan lulus. Kalau saya, mungkin Pak Jailani saya yakin juga berikan nilai yang bagus ya, karena presentasinya juga bagus. Sudah bagus Bu. Karena yang dianggap tidak lulus itu di bawah 70. Jadi yang bisa remedial, tapi ini alhamdulillah sudah semuanya sudah bagus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang disampaikan lagi, tidak ada ya? Dadah. Betul ada Bu ya, besok libur Bu ya. Iya. Jadi karena hari ini yang mestinya libur sudah kita gelar. Terima kasih sudah mengikuti Iya Bu. Pak Jailani karena Harusnya memang sama saya- keluarga sekarang ini. Iya, betul Pak. Iya.